Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang dan selamat datang pada acara Fintech Talk dengan topik Innovative Potential of Artificial Intelligence serta Machine Learning untuk Fintech eKYC. Yang saya hormati para pembicara dan panelis, Bapak Muhammad Sigit, Deputi Bidang Pencegahan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Bapak Muhammad Arif Wicaksana, Google Cloud Customer Engineer dan Data Specialist, Bapak Asrian Agati, Google Cloud Sales Digital Native, Bapak Marshall Pribadi, Wakil Ketua Umum 4 Aftek, Bapak Rionald Suryanto, COO PT Jelas Tanda Tangan Bersama, serta Ketua Departemen Digital Identity dan Digital Signature Aftek, Bapak Diki Wijaya, CIO Investri, serta Wakil Sekretaris Jenderal Aftek, Bapak Aditya Laksmana Yuda, pemimpin redaksi berita1.com, serta para peserta Fintech Talk yang berbahagia. Bapak Ibu peserta Fintech Talk pada siang hari ini, saya Sofwan Hakim dari Aftek Sekretariat akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa tata tertib webinar. Yang pertama, pastikan koneksi Bapak Ibu baik dan lancar selama acara berlangsung. Setelah melakukan login dalam webinar kali ini, Bapak Ibu sebagai peserta, maka mode video dan suara telah dinonaktifkan. Silakan menulis pertanyaan dalam fitur Q&A box di bawah layar Anda. Pertanyaan nantinya akan disampaikan kepada panelis dalam sesi Q&A pada akhir sesi pemaparan dengan panduan Bapak Moderator. Bapak Ibu harap menggunakan tata bahasa yang baik dan jelas dalam memberikan pertanyaan kepada panelis. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan penggunaan teknologi artificial intelligence atau AI serta machine learning atau ML untuk berbagai keperluan di dalam ekosistem ekonomi digital. Teknologi artificial intelligence dan machine learning ini muncul menawarkan berbagai pendekatan yang lebih cerdas untuk meningkatkan kemampuan pemantauan dan kepatuhan terhadap proses QIC maupun proses EPU-PPT. Namun pemanfaatan artificial intelligence serta machine learning ini masih memiliki banyak peluang dan juga tantangan yang dihadapi. Tentunya pemerintah, penyelenggara fintech, serta masyarakat perlu mengetahui lebih jauh bagaimana layanan artificial intelligence serta machine learning dapat membantu proses QIC serta kepatuhan akan APU-PPT pada industri fintech. Untuk membahas hal tersebut, pada siang hari ini, Aftek bekerja sama dengan Google Cloud mengadakan acara Fintech Talk dengan topik Innovative Potential of Artificial Intelligence serta Machine Learning for Fintech KYC. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara siang hari ini, kami mengundang Bapak Marshall Pribadi selaku Wakil Ketua Umum 4 Aftek untuk menyampaikan kata sambutan dan pembukaan. Kepada Bapak Marshall, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Muhammad Sigit, Deputi Bidang Pencegahan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Bapak Muhammad Arif Wicaksana dari Google Cloud, Bapak Asrian Agati dari Google Cloud, Bapak Rionald Suryanto, Ketua Departemen Digital Identity and Digital Signature Asosiasi Fintech Indonesia, yang juga adalah CIO dari PT Jelas Tanda Tangan Bersama, Bapak Diki Wijaya, Wasekjen Asosiasi Fintech Indonesia, dan juga CIO Investri, Bapak Aditya L. Jono, pemimpin redaksi berita1.com. Pertama-tama saya ingin berterima kasih ya, mewakili Aftek atas kerjasama dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan regulator, khususnya PPATK terhadap perkembangan industri fintech, khususnya juga untuk meningkatkan tata kelola yang baik dan aman untuk industri. Nah, dalam kegiatan Fintech Talk kali ini, ya, dengan tema Innovative Potential of Artificial Intelligence and Machine Learning for Fintech KYC, tema ini sangat menarik, gitu ya, mengingat pentingnya untuk semua
institusi jasa keuangan ya untuk menjalankan prinsip-prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT), ya termasuk juga fintech gitu ya untuk mewajibkan untuk menerapkan itu. Nah, salah satu komponen penting dalam APU PPT ini adalah KYC, gitu ya, proses Know Your Customer. Nah, sedangkan bicara fintech gitu ya, tentunya salah satu inovasi yang ingin kita hadirkan gitu, itu adalah masyarakat bisa menikmati ya, bisa memanfaatkan jasa keuangan gitu tanpa terbatas hanya pada infrastruktur fisik gitu ya, cabang bank dan sebagainya, ATM dan sebagainya. Impian kami adalah meningkatkan inklusi keuangan sehingga masyarakat yang jauh tinggalnya dari cabang bank gitu atau simply transportasinya kurang memadai gitu ya, itu bisa diakomodir, mereka tetap dapat menikmati pelayanan jasa keuangan gitu ya tanpa harus secara fisik jauh-jauh datang. Hal lain juga dari sisi lingkungan gitu ya. Indonesia juga punya komitmen untuk menekan emisi karbon gitu ya, di mana kita semua tahu bahwa hal-hal yang masih bersifat fisik menggunakan kertas, kemudian harus tadi datang fisik ke cabang, tentunya akan mengeluarkan emisi karbon dari hutan yang ditebang, pohonnya digunakan menjadi kertas gitu. Yang tadinya kertas itu pasti dipakai untuk formulir-formulir persetujuan gitu ya, di bank dan sebagainya, asuransi dan sebagainya, kita harus tanda tangan berbagai formulir dan perjanjian. Ya, begitu juga emisi karbon yang dihasilkan dari tadi transportasi hanya semata-mata ingin membuka rekening misalnya, hanya semata-mata ingin melakukan aplikasi KUR misalkan. Nah, tetapi tentunya bukan berarti ketika kita pindah, kita bermigrasi dari dunia analog tadi yang kurang ramah lingkungan gitu ya, menjadi ke dunia digital, ke transaksi pure digital gitu, lalu kita mengabaikan prinsip-prinsip APU PPT yang memang harus dicapai. Nah, beruntungnya gitu ya, malah beberapa hal gitu yang tadinya dengan infrastruktur non digital gitu dalam hal APU PPT gitu tidak dapat tercapture, malah sebenarnya di dunia digital ini ada potensi baru nih untuk bisa meningkatkan kualitas ya, akurasi dari KYC yang sebelumnya tidak mungkin kalau tidak ada teknologi digital. Contoh, ya 5 tahun yang lalu lah, nggak usah, mungkin 2-3 tahun yang lalu gitu ya, kita buka rekening bank, kita datang fisik ke cabang bank gitu. Kemudian kalau kita mau menggunakan KTP palsu gitu ya, kita mau ya anggaplah ada oknum gitu ya yang mau berniat jahat gitu, misalkan melakukan penipuan dengan suatu rekening bank, ya bisa menggunakan KTP palsu untuk membuka rekening bank. Ya dilihat, oh ya benar nih NIK-nya, nama segala dicek ke Dukcapil cocok. Ya, tetapi sebenarnya foto si oknum tersebut yang ada di fisik kartu KTP-nya itu gitu ya palsu gitu, diubah dengan foto orang yang menghadap ke customer service bank ingin buka rekening ini gitu, bukan foto orang yang sebenarnya yang adalah pemegang yang sah dari KTP itu. Dan tentunya hal itu sangat mudah untuk lolos gitu karena ya customer service bank kala itu juga tidak dilengkapi gitu dengan bantuan teknologi facial recognition ke database Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil misalnya. Jadi kita berterima kasih sekali gitu ya, bahkan pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri
itu juga sangat progresif tuh. Kita salah satu dari sedikit negara yang sudah open API gitu ya bagi penyelenggara jasa termasuk jasa keuangan untuk bisa mengakses verifikasi facial recognition biometrik gitu ya ke database pemerintah. Tentunya hal ini bisa menekan tingkat fraud seperti contoh tadi, contoh sederhana buka rekening dengan KTP palsu dapat dihindari. Nah, dengan semakin berkembangnya artificial intelligence dan machine learning, salah satunya facial recognition tadi, machine learning ya. Tentu di luar hal yang saya sebutkan tadi masih banyak sekali potensi yang bisa kita gali gitu ya. Agar industri keuangan ini terutama di era teknologi ini bisa bertumbuh jauh lebih pesat ya. Tetapi bahkan dengan level akurasi kualitas KYC yang jauh lebih baik. Yang juga otomatis fintech ini bisa bertumbuh pesat juga dengan tetap menguphold prinsip-prinsip dari APU PPT. Saya tidak akan berlama-lama karena tentunya para narasumber di sini jauh lebih expert, jauh lebih berpengalaman dibanding saya gitu ya dalam memanfaatkan artificial intelligence dan machine learning ini untuk KYC. Ada Pak Rionald gitu yang punya perusahaan tanda tangan digital dan eKYC, kemudian ada Pak Diki dari Investri yang tentunya sebagai salah satu fintech terdepan sudah banyak memanfaatkan AI dan machine learning, ya, dan juga teman-teman dari rekan-rekan dari Google Cloud juga pastinya punya solusi yang breakthrough. Sebagai penutup, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada partner Aftek hari ini, Google Cloud, ya. Kemudian Bapak Muhammad Sigit dari PPATK serta para panelis dan moderator. Semoga dengan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, saya percaya bahwa diskusi hari ini akan mendapatkan pemahaman, semua audiens dapat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik hari ini. Terima kasih, selamat berdiskusi. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Marshall atas sambutan dan pembukaannya. Acara akan kami lanjutkan dengan keynote speech yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Sigit, Deputi Bidang Pencegahan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Kepada Bapak Muhammad Sigit kami persilakan. Terima kasih Mas Sofwan Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tentu PPATK menyambut baik tawaran untuk sharing informasi kepada kawan-kawan Aftek dan Bapak-Bapak dan Ibu peserta hari ini. Saya bersama rekan saya Bu Heni Subekti ya, yang akan hadir memenuhi undangan dari Aftek. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih banyak kepada Pak Marshall mewakili Aftek sudah mengundang PPATK. Ini mitra yang begitu penting buat PPATK ya. Ke depan rasanya tidak mungkin kita menghindar dari dunia teknologi. Yang saya hormati juga tentunya Pak Arief untuk menyampaikan keynote-nya nanti, juga teman-teman, ada Pak Arsyan, ada Pak Rionald, dan ada Pak Diki, serta moderator Pak Aditya, serta semua peserta Aftek yang dilaporkan jumlahnya bisa mencapai, kehadirannya bisa mencapai 200 sampai 500 orang hari ini. Ibu Bapak yang saya hormati, peristiwa pandemi COVID-19 yang
terjadi di mana-mana ya, termasuk tentunya di Indonesia, itu mengharuskan kita dan juga tentu seluruh dunia melakukan inovasi agar dapat menyelamatkan dan memulihkan perekonomian negara. Penyebaran COVID yang sangat cepat melalui kontak langsung antar individu mengharuskan setiap orang di seluruh negara untuk melakukan physical distancing, bahkan melakukan tindakan stay at home. Dan ini mengharuskan pemerintah dan industri jasa keuangan serta para pelaku perdagangan untuk melakukan inovasi pada transaksi keuangan dan transaksi perdagangan dilakukan secara non face-to-face meeting, jadi tanpa ketemu muka. Transaksi keuangan dan transaksi perdagangan yang dilakukan secara non face-to-face meeting tidak dapat dilakukan tanpa adanya transformasi digital yang dilakukan oleh para industri jasa keuangan dan industri perdagangan. Perkembangan transformasi digital pada dua sektor ini perlu mendapat dukungan dari pemerintah. PPATK melihat bahwa saat ini perkembangan transformasi digital di sektor jasa keuangan sudah mulai berkembang melalui perkembangan industri fintech, termasuk perkembangan fintech pada payment system, serta transformasi digital di sektor perdagangan melalui e-commerce. Baik fintech maupun e-commerce, kedua-duanya tidak dapat berkembang dikarenakan adanya perkembangan Internet of Things yang terjadi secara global, yang dapat diikuti dengan timbulnya revolusi industri 4.0 yang mengharuskan para pelaku melakukan upaya self-disruption agar usaha dapat bertahan di era sekarang ini, digital. Bapak dan Ibu, transformasi digital yang salah satu ciri khas adalah non-face-to-face meeting tadi, itu memerlukan adanya proses identifikasi dan verifikasi. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Marshall ya, atas individu-individu yang melakukan transaksi. Sehingga kebutuhan atas informasi identifikasi perorangan dan koperasi menjadi mandatori. Di dalam industri fintech dan e-commerce, ketersediaan personal identity, customer profile, dan financial record menjadi utama. Tidak hanya untuk kepentingan pada saat single transaction, tetapi juga untuk memaintain hubungan antara industri dengan pelanggan. Upaya pengelolaan data dimaksud perlu memanfaatkan teknologi big data dan juga artificial intelligence. Teknologi dimaksud akan dapat membantu industri fintech dan e-commerce untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah kepada pelanggan serta dapat menjaga hubungan dengan pelanggan melalui pemahaman atas individual customer behavior melalui pemanfaatan teknologi. PPATK menilai bahwa transformasi digital yang saat ini berkembang di Indonesia, khususnya transformasi digital pada sektor jasa keuangan, makin diminati oleh masyarakat. Ada 3 hal yang yaitu transformasi digital memberikan kemudahan bertransaksi dikarenakan terasa less requirement. Kemudian kecepatan transaksi dikarenakan less verification, dan kemudian transaksi lintas batas negara atau borderless. Bapak Ibu, perlu dipahami bahwa kemudahan-kemudahan yang diberikan pada transformasi digital dapat menimbulkan beberapa risiko hukum. Nah, ini potensial risiko ya Bapak dan Ibu. Antara lain adalah pertama, risiko pencucian uang. Yang kedua, risiko perpajakan. Yang ketiga, risiko perlindungan konsumen. Kemudian risiko keamanan informasi dan risiko penipuan transaksi elektronik. Layanan keuangan digital atau financial technology
memiliki potensial untuk meningkatkan inklusi keuangan, tadi sudah disinggung, dan memacu inovasi keuangan, tetapi juga memunculkan risiko. Meskipun demikian, berdasarkan sharing experience dari beberapa negara, penggunaan fintech menimbulkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hasil penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan tidak pidana pendanaan terorisme di Indonesia menyimpulkan bahwa fintech telah menjadi emerging threat. Fenomena ini juga telah dipahami oleh masyarakat yang dibuktikan dengan indeks persepsi Indonesia, ya, indeks persepsi publik Indonesia terkait dengan anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme tahun 2018 yang memuat rendahnya tingkat persepsi publik atas ketersediaan peraturan dan instrumen pengawasan atas sistem pembayaran baru, khususnya mata uang virtual. Kalau dalam bentuk AK, risiko ini adalah 5,72 indeksnya dari 1 sampai 10. Serta rencana perkembangan teknologi sehingga mudah digunakan sebagai sarana pencucian uang, dan ini indeksnya adalah 5,93. Ibu Bapak, berdasarkan sudut pandang APU PPT, perkembangan inovasi pada sektor jasa keuangan, baik atas produk maupun layanan di bidang sektor jasa keuangan, inovasi yang ditawarkan kepada masyarakat adalah berupa kemudahan pembukaan rekening, transaksi yang real time, dan jangkauan yang luas atau bahkan kerap kali borderless. Sifatnya yang mudah, cepat, dan luas sangat rentan digunakan oleh para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamarkan hasil tindak pidana atau yang dikenal dengan pencucian uang. Oleh karena itu, mitigasi risiko pencucian uang yang utama adalah diterapkannya program APU PPT atau yang pada umumnya juga dikenal dengan KYC tadi. Bahasa Indonesianya KYC ini adalah PMPJ, prinsip mengenali pengguna jasa. Risiko pencucian uang pada transformasi digital muncul dikarenakan produk atau jasa keuangan menerapkan metode less requirement, less verification, dan borderless. Dan ini merupakan hal-hal yang memang kerap kali dicari oleh para pelaku kejahatan. Less requirement melalui proses identifikasi dan verifikasi yang minimalis dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku kejahatan agar otoritas tidak dapat mengetahui identitas dan kesulitan untuk melakukan pelacakan transaksi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Sementara less verification melalui non-face-to-face meeting juga disalahgunakan oleh pelaku, di mana pelaku kejahatan kerap kali menggunakan identitas palsu. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Marshall. Atau kerap kali menjadi utama, menjadi ultima, BO ya Bapak Ibu, beneficial owner dari suatu transaksi yang terkait dengan upaya penyembunyian dan penyamaran hasil tindak pidana. Sedangkan borderless yang dikombinasikan dengan teknologi dapat mengaburkan kedudukan yang sebenarnya pelaku, sehingga menyulitkan otoritas untuk menemukan audit trail dan mengidentifikasi kebenaran sumber transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Ibu Bapak, upaya-upaya pencucian uang yang dilakukan melalui penyalahgunaan transformasi digital saat ini, menurut pemantauan PPATK, dapat dikelompokkan menjadi 3 modus operandi. Yang pertama, pada transaksi sektor jasa keuangan. Transformasi digital perlu diimbangi dengan keamanan informasi, baik keamanan informasi dari sisi industri sektor jasa keuangan, maupun kesamaan informasi pada sisi pelanggan maksud saya. Saya ulangi, maupun keamanan informasi pada sisi pelanggan. Hal ini menjadi penting dikarenakan keamanan informasi yang tidak memadai dapat dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan upaya kejahatan melalui phishing scam, dan juga pencurian data maupun pencurian transaksi keuangan. Pada transaksi retail, kejahatan pada transaksi retail kerap kali terjadi melalui modus operandi. Bapak dan Ibu mungkin belakangan ini sering dengar ya, business email compromise.
kita menyingkatnya menjadi BEC, di mana adanya upaya intersepsi atas email yang dilakukan oleh pelaku kejahatan sehingga mengakibatkan perpindahan sejumlah dana yang biasanya dalam jumlah yang cukup besar dari korban kepada pelaku kejahatan. BEC dilakukan oleh para pelaku kejahatan biasanya dengan berkedok adanya transaksi jual beli. Tidak hanya transaksi domestik tetapi juga transaksi lintas batas negara. Pada transaksi ekspor dan impor, pencucian uang pada transaksi ekspor dan impor yang memanfaatkan transformasi digital kerap kali melalui modus trade money, modusnya adalah trade based money laundering atau TBML, di mana para pelaku kejahatan mengalihkan sejumlah dana lintas batas negara yang cukup besar dengan menyalahgunakan transaksi ekspor impor sebagai underlying transaction, sehingga menyulitkan sektor jasa keuangan dan otoritas mendeteksi atau menelusuri transaksi dikarenakan transaksi-transaksi dimaksud akan terdeteksi sebagai transaksi yang legal dan wajar. Masifnya TBML dapat berdampak pada tingginya shadow economy di Indonesia, di mana semakin meningkatnya transaksi-transaksi yang dilakukan di underground tanpa adanya monitoring dan pengamanan dari pemerintah. Transaksi-transaksi shadow economy kerap kali disusupi oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan penyembunyian dan penyamaran hasil tindak pidana. Penyelenggara fintech yang mengedepankan produk layanan yang mudah, cepat, dan tanpa batas yang memiliki potensi disalahgunakan oleh pelaku kejahatan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme ini mandatori menerapkan regulatory framework, khususnya program APU-PPT, serta kewajiban pelaporan kepada PPATK dengan tingkatan yang setara dengan industri sektor jasa keuangan konvensional yang sudah eksis sebelumnya, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan lain-lain. Berdasarkan pandangan PPATK, tidak seluruh fintech perlu menerapkan regulatory framework APU-PPT secara penuh, tetapi dikhususkan kepada fintech yang memberikan layanan transaksi keuangan secara langsung kepada masyarakat, mengingat potensi kerentanan penyalahgunaan fintech dimaksud cukup tinggi, di mana berdasarkan indeks persepsi APU-PPT tahun 2019, tingkat kerentanannya adalah 6 dari 10. Ibu Bapak, adapun mitigasi risiko terjadi tindak pidana pencucian uang terhadap sektor jasa keuangan dan sektor barang dan jasa, serta profesi sebagaimana di atas, paling tidak dilakukan melalui dua kebijakan penerapan yang utama, yaitu penerapan prinsip mengenali pengguna jasa atau KYC, yang kedua adalah penyampaian laporan ke PPATK. Bapak dan Ibu bisa lihat PP 61 tahun 2021 yang merupakan revisi dari PP 43 tahun 2015. Ibu Bapak, dalam best practices internasional, proses identifikasi dan verifikasi pada jasa keuangan berbasis inovasi teknologi memanfaatkan RegTech seperti Digital ID dan eKYC. Sedangkan pada pemantauan, kerap kali memanfaatkan RegTech seperti AML Transaction Monitoring, AML Detection, serta Information Database. Berupa database Orange PEP. PEP itu adalah Political Exposed Person, dan daftar transaksi terduga teroris seluruh dunia. Saat ini di Indonesia hampir seluruh proses dimaksud dilakukan langsung oleh para sektor jasa keuangan. Keterbatasan resources dengan semakin meningkatnya jumlah nasabah dan jumlah transaksi khususnya pada produk dan layanan yang menyajikan kemudahan, kecepatan, dan transaksi tanpa batas, mengakibatkan potensi pelanggaran ketentuan APU-PPT semakin tinggi, dikarenakan absennya atau terbatasnya pemanfaatan teknologi dan hanya mengandalkan human resources dalam pelaksanaan ketentuan APU-PPT. Sedikit lagi, Ibu Bapak, PPATK memahami bahwa mengintegrasikan sifat layanan fintech yang mudah, cepat, dan tanpa batas dengan regulatory framework APU-PPT dengan full scope itu tidak dapat dilakukan seluruhnya by human, tetapi perlu dibantu dengan pemanfaatan teknologi, sehingga PPATK mendukung
adanya pemanfaatan RegTech pada industri fintech dalam rangka membantu penerapan kepatuhan atas regulasi APBT di Indonesia. Sebagai salah satu contoh adalah mandatorinya pelaksanaan face-to-face meeting pada proses identifikasi dan verifikasi nasabah. Hal ini dapat menjadi kendala bagi industri fintech yang menjanjikan kecepatan dan kemudahan dalam layanannya apabila regulatory framework-nya dimaknai secara sempit, dengan harus adanya tatap muka secara langsung. Namun dengan adanya perkembangan teknologi, proses face-to-face meeting dapat diterapkan dengan metode video call atau facial recognition. Tadi juga sudah disebut. Hal ini dimungkinkan dikarenakan filosofi dari adanya mandatory face-to-face meeting adalah untuk memastikan bahwa pembukaan rekening memang dilakukan langsung oleh orang yang identitasnya disampaikan kepada PJK dan menghindari adanya penggunaan dokumen palsu atau identitas palsu. Hal ini menjadi penting khususnya bagi PPATK sehingga lembaga intelijen keuangan agar fintech khususnya bagi PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan agar fintech memiliki data dan informasi yang akurat dan terkini atas nasabah dan transaksinya untuk memudahkan penemuan audit trail dalam hal nasabah dan transaksi dimaksud diduga terkait dengan suatu tindak pidana. PPATK memahami bahwa perkembangan digital keuangan perlu didukung adanya RegTech. Hanya saja dengan sifat dan teknologi yang terus berkembang, maka standar yang dimaksud bukanlah standar yang bersifat kaku dan sulit dilakukan penyesuaian. Standarisasi yang diperlukan lebih kepada minimum requirement atau memberikan standarisasi untuk batas terendah. Hal ini penting untuk menjaga kualitas penerapan regulatory framework pada fintech dan output dari RegTech. Hal ini menjadi penting pada APBT mengingat setiap proses yang ada pada regulatory framework merupakan tahapan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya. Atau output dari suatu proses APBT akan menjadi input pada proses APBT lainnya. Misalnya output identifikasi dan verifikasi menjadi input pada proses pemantauan. Dapat diberikan contoh untuk standarisasi minimum requirement di bidang APBT, yaitu pemanfaatan 3G facial recognition pada proses eKYC. Penggunaan lebih dari satu basis data atau tidak hanya data Adminduk dalam rangka pemantauan digital ID dan lain-lain. Menurut pandangan PPATK, optimalisasi big data menjadi hal yang mutlak pada RegTech. Informasi pada big data dapat diperoleh oleh industri yang mengembangkan RegTech bisa berasal dari closed resources, misalnya informasi yang diperoleh langsung dari nasabah, akses ke Adminduk dan AHU online, maupun open sources, misalnya media sosial, website, dan lain-lain. Adapun big data tersebut akan diolah atau dianalisis dengan bantuan machine learning dan artificial intelligence dan menghasilkan laporan yang bersifat real time. Keamanan data pribadi nasabah menjadi hal yang mandatori, termasuk cakupan informasi yang dapat di-share kepada pengguna RegTech. Misalnya industri fintech. Khusus terhadap RegTech yang memberikan layanan monitoring transaksi keuangan yang tidak wajar, misalnya AML Transaction Monitoring atau AML Detection, di dalam Undang-Undang TPPU dikenal namanya ketentuan anti-tipping off. Ini diatur di pasal 11 Undang-Undang TPPU, di mana setiap pihak pelapor dapat dikriminalisasi, baik secara sengaja atau lalai membocorkan informasi mengenai transaksi yang tengah atau telah disampaikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Oleh karena itu, tidak hanya keamanan informasi dari sisi adanya potensi hack atau stole atas informasi dimaksud, tetapi perlu juga diperhatikan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran ketentuan anti-tipping off tersebut. Kami memahami bahwa mengintegrasikan sifat layanan fintech menjadi mudah, cepat, dan tanpa batas dengan regulatory framework APBT
dengan full scope tidak dapat dilakukan seluruhnya by human, tetapi perlu dibantu dengan pemanfaatan teknologi. Karena itu PPATK mendukung adanya pemanfaatan regulatory teknologi atau RegTech pada industri fintech dalam rangka membantu penerapan kepatuhan atas regulatory APU PPT di Indonesia. RegTech menjadi keharusan bagi sektor jasa keuangan yang mengedepankan inovasi teknologi, khususnya yang memberikan layanan kemudahan, kecepatan, dan tanpa batas. Hal ini dikarenakan pelaksanaan penerapan program APU PPT tidak dapat dilakukan secara efektif oleh penyelenggara fintech tanpa didukung oleh RegTech. RegTech tidak hanya dilihat dari adanya keharusan penerapan regulatory framework yang efektif dalam rangka mitigasi risiko, salah satunya risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, tetapi juga harus dilihat kemanfaatan jangka panjang, antara lain menekan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kepatuhan, menekan tingkat pelanggaran kepatuhan, termasuk kepatuhan APU PPT, serta adanya deteksi transaksi tidak wajar secara langsung, serta optimalisasi penggunaan resources, termasuk basis data yang dikelola dan dimiliki oleh fintech melalui pemanfaatan teknologi big data, artificial intelligence, dan machine learning. Terakhir ingin kami sampaikan bahwa RegTech di bidang APU PPT harus menjadi sustainable innovation. Hal ini dikarenakan regulatory framework yang dinamis, dikarenakan adanya kebutuhan domestik maupun penyesuaian dengan standar internasional. Tidak hanya itu, perkembangan jenis produk dan layanan fintech juga mempengaruhi bentuk RegTech dan dengan tetap mendasarkan pada regulatory framework yang telah ditetapkan oleh regulator. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mohon maaf apabila cukup panjang, itu sharing dari PPATK beberapa perspektif, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak dan Ibu, dan selamat menjalankan diskusi. Semoga diskusi seperti ini tetap berlangsung secara terus-menerus. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Sigit atas keynote speech yang sangat komprehensif. Mungkin sebelum memulai acara selanjutnya, karena keterbatasan waktu Pak Sigit dan juga Pak Marshall, mungkin kita akan adakan foto bersama dulu untuk dokumentasi. Saya mengundang Bapak Marshall pribadi, Bapak Muhammad Sigit, dan juga Bapak Muhammad Arif dari Google Cloud untuk menyalakan kameranya, Bapak Ibu, dan posisi on. Saya akan untuk studio ya, saya akan mulai aba-aba 1, 2, 3 untuk nanti diambil fotonya. Baik, standby Bapak Ibu, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Bapak-Bapak. Terima kasih banyak tadi Bapak Muhammad Sigit atas keynote speech yang sangat komprehensif dan cukup detail. Kira-kira tindak lanjutnya seperti apa yang nanti akan dilaksanakan oleh industri. Baik, acara akan kami lanjutkan dengan keynote speech yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Arif Wicaksana, Google Cloud Customer Engineer dan Data Specialist. Kepada Bapak Muhammad Arif, kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Sofwan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. 5 menit ke depan saya akan membahas mengenai peran AI dan ML dari Google Cloud dalam membantu KYC. Mungkin boleh ditampilkan slide-nya. Baik, jadi ada beberapa keuntungan dalam menggunakan AI dan ML dalam KYC. Yang pertama, proses KYC dapat diotomatisasi sehingga dapat berjalan secara kontinu dengan hasil yang lebih cepat ketimbang dengan cara manual. Terus yang kedua, mesin tidak mengenal human error sehingga output-nya menjadi jauh lebih konsisten. Dan terakhir, proses scaling sistem sendiri akan lebih mudah dilakukan, dapat disesuaikan dengan data KYC yang perlu dicek. Next. Google Cloud sendiri menyediakan beragam pilihan service dan solusi AI dan ML yang disesuaikan dengan level expertise dari customer tersebut. Kita mulai dari yang paling atas. Jadi untuk customer yang ingin segera menggunakan AI, namun belum memiliki resource untuk mendevelop sendiri, customer tersebut dapat menggunakan jumlah service yang siap untuk langsung digunakan. Misalnya untuk keperluan pemrosesan dokumen KYC, customer dapat menggunakan solusi dokumen AI. Customer juga dapat memanfaatkan professional service dari Google ataupun partner Google
untuk membantu membuatkan solusi dari use case mereka. Kemudian di bawahnya, Google menyediakan building block yang dapat digunakan oleh customer yang ingin mendevelop aplikasi AI mereka sendiri, namun tidak ingin repot mengurusi detail-detail terkait dengan machine learning. Apabila customer tersebut tidak memiliki data training sendiri, customer dapat menggunakan pre-trained model dari Google yang dapat langsung diintegrasikan dengan aplikasi mereka menggunakan API yang tersedia. Misalnya untuk proses KYC yang berbasis gambar dan video, customer dapat mengintegrasikan Vision API ataupun Video Intelligence API ke dalam aplikasi mereka. Apabila customer memiliki data training sendiri dan ingin membuat model machine learning yang custom, namun tidak ingin dipusingkan dengan pemrograman machine learning, customer dapat menggunakan AutoML. Jadi cukup dengan mengupload data training, AutoML akan membuatkan model machine learning untuk digunakan di aplikasi customer. Terakhir, apabila customer telah memiliki tim AI ML sendiri dan ingin memiliki kontrol yang lebih dalam proses development aplikasi AI mereka, Google Cloud menyediakan platform yang memberikan fleksibilitas tersebut. Jadi AI platform yang kini bersama dengan AutoML menjadi bagian dari Vertex AI, yaitu platform machine learning terbaru dari Google Cloud, menyediakan integrated environment development bagi customer, mulai dari fase development sampai dengan productionization. Customer juga dapat menggunakan berbagai framework yang sudah familiar digunakan oleh timnya, seperti TensorFlow, Keras, PyTorch, Scikit-learn, dan yang lain-lain. Customer juga dapat memilih hardware accelerator mana yang akan digunakan untuk menjalankan workload machine learning-nya, misalnya dengan menggunakan GPU ataupun menggunakan TPU. Next. Proses KYC sendiri secara umum dapat kita bagi ke dalam 4 tahap. Jadi pertama, kita melakukan validasi atas dokumen yang diupload oleh customer, misalnya lakukan pengecekan jenis dokumen, kemudian dicek apakah pas fotonya ada atau tidak, dan sebagainya. Selanjutnya, informasi yang ada di dokumen tersebut kita ambil, nomor ID, nama, alamat, dan yang lain-lain. Informasi yang berhasil diambil dari dokumen tersebut, kemudian kita verifikasi ke database source untuk dicek kebenaran datanya. Kemudian terakhir, kita lakukan autentikasi untuk memastikan bahwa customer yang bersangkutan benar sesuai dengan dokumen yang dikirimkan. Next. Berikut adalah contoh user journey untuk menggambarkan bagaimana solusi AI ML dari Google Cloud dapat membantu proses onboarding customer melalui KYC berbasis video. Jadi misalkan ada seorang customer yang ingin mengambil pinjaman di suatu platform fintech. Customer tersebut kemudian mengupload dokumen yang dipersyaratkan di aplikasi. Cloud Vision API dari Google Cloud dapat membantu melakukan validasi dokumen secara real time dengan menjalankan berbagai verifikasi yang diperlukan. Seperti misalnya menentukan apakah dokumen yang diupload tersebut sudah sesuai, pas fotonya ada dan cukup jelas, dan yang lain. Kemudian berikutnya, dokumen AI dapat digunakan untuk mengekstrak informasi dari dokumen tersebut dan memberikan tag yang sesuai. Ini juga dilakukan secara real time, sehingga mengubah dari yang sifatnya unstructured data di file image dokumen tersebut ke dalam bentuk structured data yang machine friendly agar dapat diproses lebih lanjut di backend. Kemudian dari data yang diekstrak oleh dokumen AI tersebut untuk memverifikasi kebenaran datanya, berikutnya kita bisa mengakses ke source system, misalnya ke API eksternal yang disediakan pemerintah ataupun ke sistem internal dari fintech itu sendiri. Nah, berikutnya untuk memastikan bahwa customer tersebut adalah orang yang sama dengan dokumen yang dikirimkan, aplikasi berbasis Video Intelligence API dapat digunakan untuk membantu melakukan identifikasi dan autentikasi melalui KYC berbasis video. Apabila video selfie tersebut sesuai dengan pas foto yang ada di dokumen, maka customer tersebut telah terautentikasi dan proses onboarding selesai. Ya, berarti customer tersebut dapat menggunakan layanan yang ada di aplikasi fintech tersebut. Demikian kira-kira gambaran mengenai peran AI dan ML yang ditawarkan oleh Google Cloud dalam membantu proses KYC. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mas Sofyan.
Terima kasih banyak kepada Bapak Muhammad Arif Wicaksana, Google Cloud Customer Engineering dan Data Specialist. Baik, acara selanjutnya sudah yang pasti akan ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai untuk diskusi panel. Kali ini, pada kesempatan diskusi panel kali ini akan dipimpin oleh Bapak Aditya Laksmana Yuda, selaku pimpinan redaksi berita1.com. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilakan kepada Bapak Aditya Laksmana Yuda untuk dapat memulai diskusi panel. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sofan untuk kesempatannya. Para peserta Aftek Talk pada siang hari ini, kita bersama-sama tadi sudah mengikuti 3 pembicara awal. Semua sudah memberikan satu pandangan dan gambaran mengenai tema kita pada siang hari ini, kurang lebih mengenai bagaimana artificial intelligence dan machine learning ini bisa mendukung atau menopang upaya-upaya knowing your customer di industri fintech. Seperti yang disampaikan tadi, kita akan membahas lebih detail bersama para 3 narasumber, 3 panelis yang juga sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Saya ingin undang sekaligus perkenalkan beliau-beliau yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang akan bersama-sama dengan kita. Yang pertama, Pak Asrian Agati. Selamat siang, Pak Asrian Agati. Salam kenal Pak Asrian. Salam sehat Pak Asrian. Pak Asrian adalah Digital Native Representative dari Google Cloud Indonesia, yang sudah berkecimpung di industri TI, teknologi informasi lebih dari 12 tahun, dan sudah bekerja di bidang inovasi dan solusi cloud selama 6 tahun terakhir. Dan beliau, Pak Asrian, sekarang sudah membantu pelanggan di Indonesia untuk memanfaatkan produk-produk dari Google Cloud untuk memberikan solusi baru dalam pengembangan bisnis mereka. Sebelumnya Pak Asrian, maaf, saya saya ini panggil Pak Aryan aja ya. Sebenarnya Pak Aryan, ya, Pak. Sebelum bergabung di Google Cloud, beliau juga di Oracle sebagai Alliance and Deal Manager serta di NetSuite sebagai Sales Representative. Demikian profil singkat dari Pak Asrian Agati, pembicara kita yang pertama. Berikutnya saya sapa dan saya undang Pak Rionald Suryanto. Selamat siang, salam kenal Pak Rionald Suryanto. Salam sehat Pak Rionald. Pak Rionald adalah co-founder dan COO PT Jelas Tanda Tangan Bersama. Ini produknya Tekken kalau nggak salah ya. Pak Rionald menjabat sebagai Ketua Departemen Digital Identity dan Digital Signature pada Aftek. Dan tadi sudah saya sebutkan co-founder dan CEO dari PT Jelas Tanda Tangan Bersama. Pengalaman beliau sudah 15 tahun di bidang elektronik KYC, tanda tangan digital, serta di bidang TI, teknologi informasi. Mengenai PT Jelas Tanda Tangan Bersama, sejauh ini sudah dinyatakan lulus dan resmi terdaftar sebagai penyelenggara sertifikat elektronik pertama di Indonesia dan berstatus berinduk di Kementerian Kominfo. PT Jelas Tanda Tangan Bersama sendiri selama ini memberi layanan pembuatan tanda tangan digital melalui merek Tekken Aja. Jadi produknya Tekken Aja dari PT Jelas Tanda Tangan Bersama ini. Terima kasih Pak Rionald, nanti kita bersama-sama akan berdiskusi. Pembicara kita yang ketiga, yang terakhir, saya undang dan saya sapa Pak Diki Wijaya. Selamat siang Pak Diki. Pak Diki adalah Wakil Sekjen Aftek sekaligus CIO, Chief Information Officer Investri. Investri adalah salah satu perusahaan fintech ya. Sudah bekerja di lingkup teknologi informasi keuangan, P2P lending selama lebih dari 15 tahun, Pak Diki ini. Dan mengenai Investri sendiri, mungkin para peserta sudah banyak yang tahu juga, adalah salah satu startup teknologi keuangan di Jakarta. Salah satu misinya sebagai online marketplace yang mempertemukan masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya dan juga masyarakat yang membutuhkan pinjaman untuk modal kerja misalnya. Jadi tadi disampaikan Investri adalah salah satu P2P lending ya, peer-to-peer lending. Demikian perkenalan singkat para narasumber kita yang akan bersama-sama berdiskusi dengan kita pada kesempatan siang hari ini. Sudah banyak tadi disampaikan di awal oleh para pembicara kita terdahulu. Saya hanya ingin menyampaikan sedikit penekanan bahwa memang di era digital ini transformasi telah terjadi suatu transformasi yang sedemikian luar biasa, apalagi dibarengi dengan pandemi ini. Dan di satu sisi memang proses bisnis sekarang berubah, bagaimana penyedia jasa
termasuk dalam hal ini jasa keuangan fintech, sekarang customer oriented, dalam hal ini adalah bagaimana mengedepankan customer experience dan satisfaction. Tapi di sisi lain sebagai lembaga jasa keuangan, fintech ini juga ada mandatori untuk melaksanakan KYC, prudential regulation, know your customer, bagaimana mengenal secara lebih detail, secara lebih presisi profil nasabahnya. Gunanya untuk apa? Tentu untuk perlindungan sendiri dalam nanti transaksi-transaksi ke depan, terutama dari ancaman tadi disampaikan, tindak pidana pencucian uang, kemudian pendanaan terorisme, dan juga tentu fraud atau kejahatan-kejahatan keuangan konvensional lainnya. Itulah kira-kira gambaran bagaimana pentingnya KYC, dan memang di era digital ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagaimana KYC ini bisa diterapkan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan fintech dan sekaligus mengakomodasi harapan atau keinginan customer yang ingin semuanya serba fleksibel, serba cepat. Oleh karena itu tadi tema kita bagaimana eKYC ini menjadi solusi. Tentunya ke depan ini bisa menjadi tujuan bersama kita bagaimana Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya ingin mengelaborasi mendalami dari beliau-beliau yang sudah hadir, beliau bertiga, mengenai tema kita pada kesempatan siang hari ini. Kesempatan pertama saya ingin bertanya kepada Pak Rian ya dari Google Cloud ya. Pak Rian, kita pengen tahu nih Pak, sebenarnya bagaimana landscape industri fintech di Indonesia saat ini, dan tentunya bagaimana inovasi teknologi AI dan ML ini, machine learning ini, di dalam menopang atau proses eKYC untuk mendukung praktek bisnis dari fintech. Silakan Pak Rian. Thank you Pak Adit. Ya, jadi kalau dari sisi landscape industri fintech sendiri di Indonesia itu sangat menarik ya, karena di dunia pun Indonesia itu merupakan peringkat ketiga gitu dari besarnya industri fintech atau pengguna fintechnya. Dan kemudian kalau kita lihat juga di akhir tahun 2020 ya, fintech lending aja itu baru 37 yang memiliki lisensi. Dan sekarang per September, awal September kemarin itu udah 84 gitu yang dikasih lisensi oleh OJK. Berarti kan perkembangannya tuh hampir 2 kali lipat lebih, Pak Adit. Jadi kita lihat memang seiring dengan semakin banyaknya pemain di fintech, maka ya landscape-nya akan semakin menarik sih. Dan itu pun baru dari sisi lending ya Pak Adit, karena di fintech sendiri kita ada dari sisi lending, insurance, payments, kemudian investment, dan insurtech, insurance dan investment. Jadi kalau kita lihat sih dukungan teknologi ini sangat penting ya, karena tadi seperti yang dari PPATK juga udah sebutkan bahwa bagaimana kita bisa meminimalkan resiko dan dengan adanya penggunaan teknologi tentu memperkecil adanya human error karena semua itu diproses oleh teknologi informasi yang tentu sudah dibangun sedemikian rupa dan terintegrasi juga dengan data-data yang ada di pemerintahan ya untuk verifikasi, dan dengan adanya minimalisir resiko tentu akan membangun tingkat kepercayaan ya dari sisi pengguna, dari pemerintah, dan juga pendukung sektor industrinya. Dan dengan adanya itu ya tentu akan membuat suatu feedback loop yang akan mengembangkan industri ini lebih lanjut. Dan kedepannya sih saya rasa fintech ini adalah industri yang akan sangat banyak bekerja sama dengan industri lain, kayak misalnya e-commerce gitu. E-commerce sekarang sering bekerja sama dengan payment fintech. Bahkan dengan adanya buy now pay later nih yang lagi ngetren ya, tentu mereka juga bekerja sama dengan fintech lending. Nanti kedepannya ketika misalnya travel udah buka nih Pak Adit, tentu insurtech juga bisa menjual travel insurance mereka gitu lewat OTA gitu kan. Jadi bahkan e-commerce sekarang pun juga ada yang juga menjual produk investment gitu lewat aplikasi mereka. Jadi landscape-nya akan sangat menarik, akan ada banyak kerjasama antar pemain, dan tentu memang harus didukung oleh industri yang tadi ya, yang bagaimana kita bisa meminimalkan resiko dan membangun rasa kepercayaan untuk penggunaan si jasa ini ya. Gitu sih Pak Adit. Terima kasih Pak Rian. Mungkin pertanyaan yang sama saya ingin tanyakan kepada Pak Ronald.
dari PT Jelas Tanda Tangan Bersama. Jadi jelas industri yang atau perusahaan Pak Arionat ini kan berhubungan juga dengan EKYC. Bagaimana Pak mengenai landscape fintech saat ini dan bagaimana inovasi AI dan ML ini bisa mensupport industri fintech dalam konteks pengamanan tadi, security. Silakan Pak Arionat. Terima kasih kepada semua untuk kesempatannya. Mungkin bisa dibantu pada host ya untuk bisa menampilkan ada 2 slide yang mungkin saya ingin tunjukkan bahwa bagaimana landscape fintech saat ini, EKYC di fintech saat ini. Karena kalau kita melihat dari statistiknya, kita melihat bahwa EKYC itu sangat dibutuhkan, tidak bisa terelakkan untuk membantu digitalisasi dan juga akselerasi digital. Tapi memang masih banyak yang merasa bahwa EKYC ini cost-nya itu sangat mahal. Mungkin next aja di slide yang title-nya Current KYC Situation for Fintech Industry. Klik 2 slide. Satu lagi. Nah, di sini satu lagi. Ya. Next slide, satu lagi. Di sini dibilang ini dari source-nya dari SNKI, Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Di sini kita lihat contoh average ya cost e-money player itu berbicara bahwa onboarding proses itu sekitar 16.000 sampai 115.000. KYC prosesnya 1 sampai 2 hari. Kalau merchant 3 sampai 10 hari. Mungkin teman-teman yang P2P juga merasa mahal karena cost-nya itu sekitar 27.000 sampai 76.000. Lalu kalau bank itu juga antara 24.000 sampai 64.000. Memang ini adalah challenge-nya. Kalau kita berbicara landscape-nya seperti apa industri EKYC, bagaimana bisa membantu fintech industri ataupun industri yang lain, kita tidak bisa terelakkan. Kita melihat bahwa cost ini lumayan ya Pak ya. Tapi kita bersama-sama dengan teman-teman di Avtech juga, kita sedang selalu mencari solusi bagaimana biar ini tuh bisa lebih affordable dan bagaimana lebih bisa diterapkan. Karena kalau ini tidak segera kita terapkan, mungkin next slide, ini adalah salah satu contoh bagaimana gampangnya orang itu menipu dalam melakukan di dalam proses digital onboarding. Jadi KTP-nya datanya asli, tapi dia ganti saja mukanya. Jadi ketika dicek, nick-nya benar, namanya benar. Tapi ketika dilakukan yang namanya face recognition, antara selfie picture dengan foto yang terprint di dalam iktp-nya, kalau kita lihat di seperti ini adalah sesuatu pasti dibilangnya adalah match, gitu ya Pak. Mungkin solusi AI atau machine learning bisa dilakukan, mungkin bagi para pemain di industri, bagaimana bisa mendetek bahwa KTP yang lagi difoto ini adalah benar-benar asli atau palsu, karena saya lihat di negara-negara lain juga sudah bisa dilakukan itu. Tapi ini adalah salah satu contoh example fraud yang sering terjadi di digital onboarding fintech, dan kalau kita tidak menerapkan EKYC yang benar, mungkin cost yang tadi cost yang tadi itu menjadi sangat kecil Pak, karena fraud yang ditimbulkan sangat besar penipuannya gitu. Nah, mungkin sekalian juga ada dalam kesempatan ini di next slide, kita itu banyak sekali dibantu juga oleh Dukcapil. Mungkin teman-teman industri yang belum mempunyai akses ke Dukcapil, Dukcapil dalam 5 tahun ke belakang ini sebenarnya sangat membuka diri dan membantu negara kita dalam melakukan digitalisasi, Pak. Seperti contohnya Tekken aja atau perusahaan kami bisa mereduce cost tersebut menjadi lebih kecil, proses EKYC menjadi lebih cepat, dan semuanya itu karena kami diberikan kesempatan bisa akses langsung ke Dukcapil. Mungkin itu salah satu menjadi contoh solusi bagaimana pemain industri fintech itu bisa melakukan ini ya Pak ya, reduce cost-nya sehingga bisa lebih lagi dalam melakukan digitalisasi. Terima kasih Pak. Oke, menarik tadi Pak Arionat penjelasannya mengenai EKYC ini bagaimana mengefisienkan cost dari penyelenggara jasa fintech dalam hal ini ya. Tapi mungkin saya sebelum berlanjut ke pertanyaan yang lain, saya ingin ini kembali ke hal yang paling mendasar di dalam EKYC ini tentu adalah administrasi kependudukan, Adminduk.
Artinya dari penjelasan Pak Aryono tadi dan juga mungkin dalam konteks ini Pak Aryan juga bisa memberikan penegasan, apakah memang data-data yang di-provide oleh Adminduk, oleh Dukcapil dalam ini Kementerian Dalam Negeri ini melalui IKTP ini sekarang sudah benar-benar memadai lah katakanlah seperti itu, sehingga itu bisa membantu proses EKYC menjadi lebih cepat, menjadi lebih murah, dan tentunya yang paling penting lagi benar-benar valid datanya gitu. Mungkin Pak Aryono lebih dulu, silakan Pak. Oke. Kita mesti membedakan Pak antara teknologi dengan data source. Kita mau pakai teknologi yang sehebat apapun, face recognition, biometrik sehebat apapun, kalau kita tidak mengcompare dengan data yang paling valid, saat ini yang pasti data kependudukan paling valid adanya di Dukcapil. Udah pasti satu-satunya paling updated ya Pak tiap harinya. Nah, kalau kita tidak mengcompare-nya dengan Dukcapil, saya rasa akan percuma saja Pak, karena data-datanya nggak akan menjadi valid. Jadi ini yang kadang kalau saya berbicara dengan klien-klien kami pun, mereka punya teknologi yang canggih. Makanya saya selalu berbicara, saya nggak peduli teknologi kamu canggihnya seperti apa. Tapi kalau kamu tidak mengcompare-nya dengan data source yang tepat, kamu tidak akan bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Pasti akhirnya ujung-ujungnya fraud lagi. Seperti itu, Pak. Ya. Pak Arya mungkin bisa menambahkan. Jadi saya sebenarnya saya mengiyakan mungkin ya dari yang Pak Rionald bilang. Memang yang Dukcapil sudah lakukan udah membangun fondasi yang cukup baik ya, karena balik lagi tadi siapa sih yang pegang data kependudukan 270 juta rakyat Indonesia kan, nggak ada lagi yang lain selain Dukcapil gitu. Nah mungkin sih kalau dari saya lihat dari negara sekitar ya di Southeast Asia, yang kita bisa contoh mungkin yang paling dekat adalah ke Singapura. Di Singapura ya sama, dia juga sudah membuat aksesnya terbuka seperti yang dilakukan Dukcapil ya dengan adanya Open API. Tetapi hal yang mereka lakukan selangkah lebih laju lagi adalah mereka membuat ini lebih transparan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman juga bisa langsung search di Google Search Singapura MyInfo atau Singapura SingPass, itu akan langsung ditujukan ke website yang dibuat oleh pemerintah Singapura terkait dengan apa yang Singapura sudah lakukan untuk national identity mereka gitu. Nah, mungkin ini langkah yang juga bisa diambil oleh pemerintah atau Dukcapil bagaimana membuat semua ini lebih transparan gitu. Jadi pelaku industri pun juga paham, oh ya memang data yang paling valid adalah data dari pemerintah, dari Dukcapil. Cara aksesnya adalah seperti ini untuk individual atau untuk bisnis dan lain-lain kayak gitu. Ya, tapi paling tidak di tahap awal ini sudah cukup merespons harapan, keinginan dari industri keuangan terutama di era digital ini ya. Baik, makasih benar Pak, dengan adanya Open API itu. Saya rasa itu udah fondasi yang sangat cukup sih untuk sekarang. Baik, saya berlanjut ke Pak Diki nih, dari sisi pelaku langsung ini. Pak Diki, dari pengalaman Investri sendiri, bagaimana sejauh ini inovasi teknologi AI dan ML ini dalam proses EKYC ini bisa mendukung proses bisnis di Investri? Silakan Pak Diki. Ya. Terima kasih Pak. Jadi mungkin tadi ya di materi awal oleh Google, Pak Arief, itu sudah menjelaskan dengan sangat tepat ya. Dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Rionald, jangan hanya melihat teknologinya saja, tapi teknologi itu kan seharusnya untuk mensimplifikasi dan juga mempercepat proses. Di mana yang dahulu kita harus memeriksa secara manual satu persatu, sekarang ini dengan menggunakan teknologi, baik itu face recognition, dan juga dibandingkan dengan data di Dukcapil, itu pasti sangat membantu dengan industri sendiri, Pak. Mungkin salah satunya juga kita melihat, terkadang benar sekali yang Pak Rionald bilang, memang dari industri pun akan bilang harganya mahal misalnya. Tapi memang kalau kita menyadari bahwa sebenarnya harga mahal itu kan relatif ya. Apabila memang melakukan EKYC ini bisa mencegah fraud, bisa mencegah penipuan, tentunya biayanya itu mau 27.000, mau 76.000, itu comparatively speaking menjadi lebih kecil. Karena menjadi kecil kenapa? Karena kita sebenarnya mencegah kehilangan nilai yang lebih besar lagi. Ya. Jadi ini pastinya sangat mendukung dalam arti kata dua Pak. Satu, untuk mencegah kehilangan uang, dan di mana kalau di peer-to-peer sendiri kan ini bukan uangnya kami, ini kan uang adalah dari lender kami. Dan kedua, sebenarnya untuk mempercepat proses.
untuk face recognition itu sebenarnya prosesnya kan kalau dahulu kita mesti melihat ya, kita harus punya tim yang memeriksa satu persatu sebelum kemungkinan proses berikutnya adalah mengirimkan data tersebut kepada partner seperti Tekken aja ataupun Privy atau yang lain-lain, di mana mereka melakukan cek kepada Dukcapil. Nah, dengan menggunakan teknologi otomatis face recognition, kita tidak perlu lagi memiliki tim tersebut. Jadi ketika user, baik itu lender ataupun borrower, mengupload foto mereka, mengupload foto KTP, selfie, dan lain-lain, itu bisa dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan minimal memang fotonya sama. Apakah datanya benar atau tidak, itu kan ada di langkah berikutnya. Kita juga bisa menerapkan misalnya liveness detection, sehingga saya yakin nanti dengan teknologi AI sendiri, bahkan bisa dideteksi ya, apakah misalnya KTP ini, foto KTP-nya itu sebenarnya sudah ditemper. Dalam arti kata, bagian fotonya saja yang di-crop, diganti gitu. Kira-kira seperti itu sih, Pak. Oke, jadi secara umum memang apalagi saat ini di era digital semakin banyak pemain-pemain pelaku industri di industri jasa keuangan digital ini memang mau tidak mau tuntutannya adalah tadi ya fleksibilitas dan kecepatan untuk memuaskan customer, tapi di sisi lain bisa tetap menjaga prinsip prudensial tadi ya, yaitu dan EKYC melalui AI dan ML yang untuk EKYC memang benar-benar sangat dibutuhkan ya oleh industri. Oke, saya beralih lagi ke Pak Aryan nih. Pak Aryan, kalau melihat praktek selama ini berjalan ya EKYC ya di industri jasa keuangan, apa saja Pak sebenarnya tantangan dan peluang Pak dalam penggunaan teknologi AI dan ML ini Pak dalam konteks EKYC Pak? Ya, thank you Pak Adit. Jadi kalau misalnya dari sisi tantangannya sih mungkin yang paling kelihatan sekarang adalah pemainnya yang masih sedikit sih ya. Jadi kayak kalau kita lihat sih di industri ya tadi yang memang ahli dari bidang AI ML untuk KYC dan juga yang sudah terverifikasi atau bisa terkoneksi langsung dengan Dukcapil itu masih sedikit. Jadi dari sisi situ juga berarti dari sisi tenaga ahli juga mungkin masih terbatas gitu. Nah, makanya banyak akhirnya ya dari sisi fintech ya bekerja sama dengan perusahaan yang memang sudah terverifikasi atau mempunyai izin ya untuk melakukan proses EKYC ini. Nah, dari sisi situ sih sebenarnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan tenaga ahli ya untuk tadi mungkin kayak yang Pak Diki tadi bilang juga bagaimana kita bisa mendeteksi gitu dari apakah si gambar KTP ini sudah ditemper atau belum. Nah, itu kan perlu ada tenaga ahli yang lebih jago lagi gitu ya untuk melihat perbedaan atau membuat model machine learning yang tepat untuk mendeteksi hal-hal seperti itu. Karena balik lagi teknologi ya hanya sebatas tools. Bagaimana kita bisa memanfaatkan dan mengoptimalisasikan pemanfaatan itulah yang sebenarnya tantangan yang harus dilihat di industri fintech atau industri yang supporting fintech di Indonesia. Ya. Jadi ada dua Pak ya soal providernya dan tenaga ahlinya yang masih terbatas ya. Dari sisi Google ya. Saya ingin pertanyaan yang sama Pak ke Pak Diki juga sama Pak. Kira-kira tantangan Pak dalam konteks potensi penggunaan ini apakah memang kira-kira sama seperti yang dihadapin oleh disebutkan tadi oleh Pak Rian dari kacamata industri Pak. Mungkin ada hal yang lain terkait dengan tantangan ini Pak. Oke. Jadi kalau tantangan pasti ya Pak. Kita semua menyadari bahwa memang ada sedikit tantangan talent gap, resources gap, di mana mulai dari simple things seperti developer, data scientist, analytics people, bahkan sampai dengan kita bahkan belum sampai ke AI, dan kita sadar bahwa AI dan machine learning ini adalah sesuatu yang very advanced, dan di luar pun juga masih belum terlalu banyak playernya, baik dari tools maupun juga dari resources yang bisa menjalankan. Tentunya di Indonesia ini problemnya menjadi berkali-kali lipat ya. Ditambah juga banyak sekali player industri yang mencoba melakukan hal ini. Nah, jadi kalau dari itu saya sebenarnya melihatnya gini, kita sebagai industri, pemain di industri, mungkin di awal ketika kita sulit menemukan kesulitan mencari tenaga kerja seperti ini, mungkin ada baiknya memang kita bekerja sama dengan vendor-vendor ataupun partner yang sudah memiliki kemampuan tersebut. Kenapa? Karena kalau kita udah ngomong untuk khusus EKYC, sebenarnya penggunanya kan sama ya Pak. Selama kita di satu industri, semua penggunanya sama. Jadi
instead of kita semua player ini mencari tenaga kerja yang bisa menciptakan face recognition ataupun liveness detection ini, kenapa kita tidak bekerja sama saja dengan partner? Otomatis kan jadi juga ada efisiensi dari unsur tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, kalau dari potensinya sendiri sih saya melihat ini, AI at the end of the day, AI itu kan bisa self-learning ya Pak. Kalau tadi saya bilang bisa saja dideteksi apakah fotonya ini tempered, mungkin saja ke depannya itu adalah ketika proses untuk KYC-nya sendiri, liveliness detection-nya bukan hanya dari segi orangnya, ya, ketika dia disuruh nengok ke kiri atau ke kanan atau ngangguk-ngangguk, tetapi juga dari angle video KTP-nya itu sendiri. Jadi ketika KTP itu divideokan dari berbagai macam angle, kan otomatis lebih susah ya kalau untuk mau memalsukan fotonya, artinya kan mereka harus nempel seperti itu. Jadi potensinya juga besar, tapi kalau untuk tantangannya ya menurut saya sebaiknya semua bekerja sama dengan partner sih untuk saat ini. Oke, kalau dari sisi investasi sendiri sebagai pelaku industri, sebenarnya mana yang lebih dipilih? Memiliki sendiri atau in-house keseluruhan resources tersebut, tenaga ahli, tools-nya segala macam dimiliki sendiri oleh industri atau bermitra dengan provider-provider yang memang memberikan layanan e-KYC itu? Jadi tentu tidak dipungkiri Pak, kita pasti membutuhkan tenaga kerja yang bisa melakukan AI atau machine learning, tapi kan ini kegunaannya ya. Apakah kita memang ingin menggunakan ini untuk khusus untuk proses KYC atau untuk yang hal yang lain? Dan kita melihatnya prioritas kami adalah untuk melakukan AI dan machine learning untuk mendapatkan benefit di aspek lain, aspek operasional, aspek credit scoring dan lain-lain. Tapi untuk aspek KYC ini saya rasa akan sangat menguntungkan buat investasi untuk bisa bekerja sama dengan mitra. Kenapa? Karena activity-nya itu ini bukan sesuatu yang bisa menjadi unique selling proposition ataupun added value, karena sama di semuanya, Pak. Ya, betul. Oke. Terima kasih Pak Diki. Pak Ronald, saya ingin tanya lagi nih Pak. Pak, sebenarnya bagaimana layanan infrastruktur teknologi cloud ini Pak untuk membantu perkembangan fintech khususnya dalam konteks e-KYC ini Pak? Dan ini kan kalau kita melihat gambaran makronya ini kan bisa membantu percepatan ekonomi digital kita, Pak. Saya rasa kalau sebagai perusahaan startup ya Pak, karena kami pun bisa dikonsider sebagai perusahaan startup, walaupun mungkin investor di belakang kami mungkin investor yang mature, tapi still untuk perusahaan startup seperti kami pun, kami lebih prefer sebenarnya memakai cloud, Pak. Kenapa memakai cloud? Karena ada banyak sekali benefit-benefitnya. Selain dari economical benefit, juga kita nggak perlu pusing banyaknya manpower, Pak, human resource. Banyak orang nggak paham bahwa memaintain sebuah infrastruktur yang highly scalable, yang kalau lagi peak time di hit begitu banyak traffic, ribuan traffic gitu, itu kalau kita harus ngurus sendiri itu susahnya ampun-ampunan, Pak. Dan zaman sekarang mencari orang-orang yang capable juga secara human resource susah. Tapi kalau kita bisa meng-outsource-kan, seperti tadi Pak Diki bilang ya kan, nggak semuanya itu harus selalu in-house. Kita mesti juga pilih-pilih mana yang prioritas kita gitu Pak. Dan dengan resources yang kita punya, lebih baik kita melakukan X misalnya. Karena X itu adalah yang akan membuat income lebih banyak misalnya. Tapi sesuatu yang bisa kita outsource, ya mendingan kita outsource. Dan cloud infrastructure, of course di Indonesia dari tahun 2011, 2012 saya pulang dari US ya Pak. Sampai sekarang ini saya lihat pemakaiannya juga jauh lebih baik. Infrastruktur secara connection juga jauh lebih baik. Dan itu akan sangat membantu. Jadi untuk teman-teman yang sedang dalam dalam tipe startup perusahaannya, ya I think perlu bisa perlu di-consider. Apalagi tadi saya quite surprise juga waktu teman dari Google melakukan presentasi, ternyata mereka sudah melakukan begitu banyak pre-preparation ya Pak ya, untuk kita kalau mau melakukan training data atau kita mau melakukan a lot of teknologi, karena kebanyakan machine learning itu kita berbicara kita perlu menggunakan begitu banyak data yang large. Kalau datanya nggak large, ya mesinnya istilahnya bodoh gitu kan Pak. Kita mau machine learning makin pintar, namanya kan kecerdasan buatan. Mau makin pintar, kita mesti menggunakan data yang lebih besar. Dan menggunakan data lebih besar ini, infrastrukturnya harus yang besar. Belum kita berbicara tentang GPU-nya. Waduh, it's a lot of things lah. Jadi kita kalau misalnya nggak menggunakan yang
ready, yang plug and play gitu-gitu nggak akan kejadian, Lebih duitnya udah efisien, habis ya. dulu. Begitu, Pak. Oke. Jadi Iya. serahkan ke ahlinya, Pak. Kuncinya seperti itu, Pak, ya. Kira-kira Kita seperti itu, jalankan Pak. core bisnis kita, yang lain-lain serahkan kepada ahlinya, begitu. Betul. Betul. Baik, terima kasih Pak Rionald. Kembali ke Pak Aryan nih, Pak Aryan. Bagaimanapun juga kan kita teknologi digital ini kan tidak hanya kita sendiri yang sedang menjalankan dan memasuki era ini, dan banyak negara-negara lain yang sudah lebih advance daripada kita, gitu. Terutama di layanan jasa keuangan digital misalnya. Gitu. Kita pengen tahu juga Pak, kalau dari perspektif Pak Aryan atau pengalaman Pak Aryan atau pengamatan Pak Aryan, apa saja Pak best practice dari negara-negara lain yang lebih dahulu mungkin lebih advance daripada kita di dalam praktek eKYC ini dan di dalam men-serve atau men-service jasa keuangan digital fintech ini dalam rangka ya kita pada akhirnya supaya kita bisa mencapai apa yang sudah mereka capai sebelumnya, gitu. Ya. Best practice ya dari negara lain. Kalau best practice ya. Balik tadi saya sempat bilang sih mungkin nggak perlu jauh-jauh ya, best practice kita bisa lihat di tetangga kita di Singapura ya, apa yang mereka lakukan dengan digitization dari si national ID mereka gitu ya. Jadi bagaimana memang pemerintah itu menjadi one single source of truth buat identitas dari si masyarakat mereka gitu kan. Nah mungkin ini yang dibutuhkan potensi yang perlu dibangun dari pelaku industri dan juga dari pemerintah gitu ya. Bagaimana pemerintah bisa memberikan tadi akses ke single source of truth untuk melakukan verifikasi tersebut. Karena baik lagi, teknologi is just teknologi gitu. Sebenarnya proses dari eKYC ini adalah bagaimana memang informasi yang disubmit oleh misalnya borrower itu adalah informasi yang valid, sehingga dari sisi pelaku fintech juga bisa percaya bahwa borrower ini memang tidak melakukan fraud gitu. Karena ujung-ujungnya adalah sebenarnya ini adalah proses bagaimana kita bisa meminimalkan resiko. Karena ketika misalnya informasinya tidak valid dan ternyata memang ada fraud di situ, akhirnya fintech lah yang akan mengalami kerugian kan. Dan tentu nanti mereka juga akan merugikan lender mereka gitu kan, karena tidak bisa memberikan return. Nah, inilah kalau kita lihat tadi, mungkin saya sempat juga ngomong kalau di negara tetangga kita bisa melihat gitu ya, bagaimana mereka membuat proses verifikasi ini adalah sesuatu yang transparan gitu, bahwa mereka sudah menyiapkan satu badan nasional gitu ya, yang melakukan digitalisasi dari data-data rakyatnya. Dan akhirnya hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk pertumbuhan bisnis, bahkan bisa itu juga tidak hanya untuk pertumbuhan bisnis gitu ya, misalnya untuk digunakan untuk verifikasi eKYC di fintech, tapi mereka juga bahkan bisa melakukan memberikan data tersebut untuk digunakan oleh individunya sendiri. Kayak misalnya saya mau check-in ke hotel gitu, saya tidak perlu lagi ngeluarin KTP, saya tinggal ngambil data akses dari si national ID itu, ini smartphone langsung scan QR selesai gitu. Jadi proses inilah yang mungkin dari pemerintah atau dari badan di negara kita yang perlu melihat gitu, bagaimana kita perlu ada satu single source of truth untuk national ID, karena kita sekarang udah ada iKTP ya. Mungkin ini pengembangan dari lebih lanjut dari iKTP, dan ya tentu harus aman, tapi mudah diakses juga gitu untuk digunakan oleh bisnis kayak gitu sih Pak. Artinya sampai pada saat ini Pak, sampai tahap apa? Katakanlah kalau tadi kan epicentrumnya ya katakanlah itu kan adminduk ya, administrasi kependudukan, iKTP lah katakanlah. Sampai pada level mana pelaku industri baik penyedia eKYC maupun pelaku industri fintech itu bisa memanfaatkan database kependudukan ini, sehingga tadi Anda bisa membandingkan dengan Singapura yang sudah mungkin one step ahead daripada kita begitu. Ya. Kalau untuk Dukcapil sendiri kan memang mereka sudah melakukan open API, dan menurut saya ya itu sudah menjadi fondasi yang cukup baik ya buat Indonesia. Memberi akses maksudnya, memberi akses ya. Ya, memberi akses. Tapi saya rasa ada tahapan-tahapannya ya. Mungkin Pak Rionald bisa jelaskan lebih lanjut. Bagaimana tahapan-tahapan yang perlu prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum mereka melakukan akses. Karena ya balik lagi itu kan data masyarakat semua. Walaupun dari Dukcapil sebenarnya ya dia tidak ada sharing data, tapi lebih ke
melakukan verifikasi bahwa memang data tersebut benar sesuai dengan data yang ada di database mereka. Nah, itu menurut saya udah jadi satu tahapan yang fondasi yang cukup baik ya, karena ya pelaku industri berarti sekarang sudah ada kiblat kalau misalnya mereka mau melakukan eKYC, melakukan verifikasi data, ya sumber datanya adalah di Dukcapil. Nah, mungkin pengembangan lebih lanjutnya, one step ahead-nya adalah ya bagaimana akses data ini bisa lebih didemokratisasikan lagi, sehingga ya lebih banyak pelaku bisnis yang bisa memanfaatkannya, mungkin lebih dari KYC tadi bisa ke anti money laundering, atau bahkan nanti untuk bisa digunakan oleh individu pemilik data itu sendiri gitu, untuk mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Oke, dari Pak Rilot mungkin punya pandangan juga Pak terkait dengan best practice ini, dan mungkin pengalaman dari Pak Rilot sendiri Pak terkait dengan tadi terutama kita sudah topik kita mengenai Adminduk ini Pak. Ya, kalau dari admin dari Dukcapil sendiri Pak, mereka sudah selama seperti saya tadi cerita 5 tahun ke belakang ini benar-benar melakukan yang terbaik melalui even though banyak dinamika, challenges mereka sendiri, tapi melayani masyarakat itu sudah TOP BGT sekali Pak. Mungkin kalau teman-teman sudah tahu ya, mereka sendiri sampai meluncing program yang namanya ADM, Anjungan Dukcapil Mandiri. Itu tuh di mana masyarakat bisa ngeprint KTP kalau hilang, melakukan print kartu keluarga, akte kelahiran, dan yang lain-lainnya. Nah, kalau berbicara tentang eKYC secara keseluruhan, mungkin kita kalau bisa menginvolvekan lembaga negara lain, Pak, itu akan sangat membantu juga. Karena kita tuh kalau berbicara tentang eKYC, kita jangan cuma berbicara apakah si A adalah si A. Karena saya yakin untuk perusahaan P2P seperti Pak Diki di Investri, menentukan si A adalah tahap pertama. Tapi karena mau memberikan lending, ya kan Pak, Bapak tentunya pengen tahu dong, apakah nomor telepon yang lagi dipakai adalah nomor telepon yang benar apa tidak? Apakah nomor teleponnya ini nomor telepon yang sudah lama atau nomor teleponnya baru 1 bulan? Karena kalau nomor teleponnya baru 1 bulan, pertanyaan besar kan, kenapa dia pakai nomor teleponnya seperti ini? Betul. Terus misalnya tempat kerjanya atau gajinya berapa? Saya rasa kita kalau berbicara tentang eKYC yang harus menyeluruh, eKYC itu harus menyeluruh Pak, nggak cuma apakah kita tahu si A adalah si A, itu kita harus tahu apakah dia punya catatan kriminal. Mungkin kalau punya catatan kriminal atau sedang di TO oleh PPATK misalnya gitu kan, itu kita bisa melakukan due diligence yang lebih gampang lagi kan, lebih cepat. Saya rasa untuk melakukan best practice ini, kalau tadi kita lihat varian menggunakan Singapura, betul Pak, Singapura membuka begitu banyak opportunity datanya semua, dan kita berharap waktu kita berbicara tentang eKYC ini, semua lembaga negara yang bisa membantu mensupport SKNI ya, terutama strategi keuangan nasional inklusi keuangan ini, maksudnya bisa benar-benar ikut berpartisipasi, sehingga kita sebagai pemain di industri juga, kami juga bisa lebih cepat lagi dalam melakukan digitalisasi, karena harus bekerja sama hand in hand, Pak. Jadi kalau dari penjelasan Pak Ronald tadi, Adminduk itu ibaratnya baru memotret wajahnya, Pak ya. Padahal perlu juga motret tangannya, ini pernah punya profilnya, apakah punya bedet atau enggak, kakinya kalau lari itu sekenceng apa gitu Pak ya. Jadi dan mungkin kalau dia escape itu sekenceng apa. Jadi mungkin tadi kan menyinggung ada lembaga-lembaga lain. Mungkin kalau konkretnya katakanlah misalnya bisa mengakses juga, kalau dulu istilahnya BI checking kan, sekarang di OJK semacam itu juga Pak ya. Betul Pak. Sehingga profil customer itu bisa lebih komplit dari ujung kaki sampai ujung rambut sampai ujung kaki itu terpotret semua begitu Pak ya. Betul Pak. Nah, saya kembalikan ke Pak Diki. Pak Diki, dengan penjelasan Pak Ronald tadi, Pak Diki, bahwa sebenarnya eKYC yang sekarang ini mungkin dari penjelasan Pak Ronald tadi kan, saya memaksa dalam pandangan saya baru sekian persen dari kebutuhan profil yang dibutuhkan oleh industri. Nah, ini bagaimana Pak Diki melihat sisi ini? Ternyata memang profilnya belum 100% ini dengan eKYC yang ada saat ini di dalam meran bisnis fintech ini, Pak. Mungkin Pak Diki juga bisa memberikan komentar terkait dengan hal ini. Ya.
Terima kasih Pak. Jadi memang benar sekali yang Pak Rionald sudah sampaikan ya, dan tadi juga sempat saya ceritakan bahwa proses untuk pemberian pinjaman ataupun mengizinkan seseorang menjadi lender itu kan ada pendaftaran di mana itu di situ ada KYC, dan kedepannya kita juga ada pengecekan untuk APU PPT ya Pak, sesuai dengan peraturan OJK yang baru. Lalu sudah itu barulah kita masuk. Kalau untuk borrower, kita mencoba menilai dari segi kemampuan mereka. Jadi kan dari segi capacity-nya. Nah, saat ini memang kita bekerja sama dengan biro kredit. Sebenarnya untuk itu kita tidak masalah sih Pak, karena kita harus berhubungan dengan dua badan yang berbeda. Kalau untuk identitas kita bekerja sama dengan perusahaan seperti Tekken aja atau Privy dan lain-lain. Sementara untuk penentuan kapasitas mereka dalam membayar pinjaman, memang kita bekerja sama dengan biro kredit. Kenapa? Karena kalau kita lihat esensi datanya sendiri itu memang berbeda. Satu ke arah identitas, satu ke arah capacity. Kalau ini dijadikan satu, saya rasa itu menjadi suatu database yang sangat berharga dan menjadi sangat menarik untuk dicoba dibobol oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Saat ini dengan dipisah ini kan jadi artinya memang tergantung dari masing-masing player sendiri di industri fintech untuk bisa bekerja sama dengan masing-masing badan ini dan mencoba mencampurnya. Ibaratnya kalau kita ngeliat ini kan adalah ingredientnya ya Pak ya, bumbunya. Dan bagaimana kita menggabungkannya itu adalah bagaimana kita meraciknya, itulah ibaratnya kalau kita bilang resep dari masing-masing player fintech itu sendiri. Begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Diki. Pak Diki, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Anda Pak Diki, mumpung dengan Pak Diki ini. Pak Diki, kalau dari sisi cost benefit Pak Diki, penggunaan AI dan ML dalam proses eKYC ini bagaimana Pak? Dari sisi perspektif cost and benefit-nya Pak untuk pelaku industri Pak? Ya. Jadi memang ketika kami memulai Investri ya Pak, waktu itu kan belum ada perusahaan seperti perusahaan Pak Rionald dan yang lain-lain. Jadi memang proses itu masih kita lakukan secara manual. Manual ini, memang kalau di Indonesia kita selalu menganggap, wah kalau manual itu murah. Kenapa? Unfortunately, ibaratnya UMR-nya masih di bawah rata-rata kalau dibandingkan dengan negara lain. Namun yang kita tidak perhitungkan adalah satu, adanya potensi untuk human error. Ya kan? Human error, dan ujung-ujungnya human itu lebih mudah ditipu daripada mesin. Udah pasti. Memang ada unsur tertentu di mana mesin dengan human akan lebih baik, tapi ada threshold-nya di mana akan ada titik di human itu lebih mudah ditipu. Satu. Kedua, kita juga harus memikirkan. Dan kita juga harus memikirkan dari segi skala, dari segi kecepatan, dan tentunya dari segi keamanan, security. Di mana kalau misalnya ada oknum yang dengan sengaja dia melamar jadi pegawai untuk memeriksa KYC dokumen secara manual ini, bisa saja dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang memang tidak diizinkan, pencurian data. Sehingga ini menjadi sesuatu yang tentunya kurang baik bagi perusahaan itu sendiri, bagi penggunanya, dan juga untuk industri. Karena kan ibaratnya titik nila merusak susu sebelanga. Gitu, Pak. Nah, dengan kita melakukan proses machine learning dan juga AI, proses itu bisa diotomatisasi, otomatis memang ada biayanya, namun saya rasa itu terbantukan dari segi skill. Kalau kita melihat, kita namanya perusahaan fintech kan Pak ya. Kalau dahulu mungkin lebih ke arah fin-nya, ya, masih manual, tapi pasti semua dengan lebih ke arah tech-nya. Betul sekali Pak. Dengan bertambahnya umur, bertambahnya pengalaman, masing-masing perusahaan pasti akan meningkatkan unsur tech-nya, sehingga scalability bukan lagi menjadi pertanyaan. Karena ujung-ujungnya gini Pak, orang manusia juga ada kebatasan ya, dia bisa memproses berapa banyak. Gitu, Pak. Saya sepakat Pak, karena memang kalau industri jasa keuangan itu kan kata kuncinya kepercayaan Pak, reputasi Pak. Begitu ada persoalan di dalam transaksi, ya mungkin kerugian material bisalah diganti atau bisa di cover, tapi dari sisi reputasi dan kepercayaan itu Pak yang tidak bisa, zero tolerance lah katakanlah seperti itu, sehingga proses eKYC di hulu itu memang sangat-sangat harus prudent sekali gitu. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sebelum saya nanti
membacakan pertanyaan dari audiens saya ini, pertanyaan terakhir dari saya ini untuk Pak Rian. Pak Rian, kita pengen tahu Pak, kira-kira dari penjelasan Pak Rian ini kita pengen tahu juga kira-kira kerjasama apa yang bisa potensi untuk dilakukan oleh pelaku industri dan tentu dalam hal ini tentu regulator ya terkait dengan AI dan ML ini Pak untuk proses eKYC di Indonesia. Silakan Pak Rian. Ya, jadi Pak Adit. Ya, kalau ini mungkin saya mengutarakan lagi yang tadi Pak Ronald bilang sih ya, sebenarnya sudah cukup panjang lebar. Bagaimana sebenarnya ya ini baru tahapan kecil gitu ya untuk di penggunaan AI/ML untuk proses eKYC. Karena tadi eKYC baru memverifikasi identitas siapa orang itu gitu. Cuman kan masih banyak apa yang orang itu kerjakan, bagaimana orang itu misalnya melakukan pinjaman, apakah dia kredit skornya bagus apa enggak. Nah ini mungkin yang memang potensi yang saya rasa cukup besar gitu ya untuk pelaku industri bekerja sama dengan regulator. Kayak tadi mungkin Pak Diki juga bilang beliau bekerja sama dengan credit scoring. Berarti kan ada ranah credit scoring nih untuk menambahkan atau mengkomplitkan gitu ya nilai dari eKYC itu sendiri gitu. Memang mungkin di eKYC bisa memberikan verifikasi begitu. Oh ini orang yang benar. Tapi kan apakah orang ini memiliki kredit rating yang bagus atau enggak? Itu kan yang mungkin lebih ada nilainya buat para pelaku fintech gitu ya. Bagaimana? Ternyata memang orang ini memiliki pekerjaan yang bagus, gajinya benar seperti itu, dan lain-lain, dan dari sisi kredit cek juga dia kreditnya cukup bagus, dan akhirnya ya memang bisa mendapatkan pinjaman yang dia inginkan gitu kan. Dan dengan adanya tingkat kepercayaan ini tentu ya akan membuat industri ini akan lebih berkembang lebih lanjut lagi sih, dan ini memang perlu kerjasama yang baik dari pelaku industri, regulator, selaku pemilik data. Kayak tadi Pak Adit juga bilang ada BI Check gitu kan. Nah, apakah BI Check ini juga bisa diakses gitu ya untuk pelaku industri dan ya untuk pelaku industri fintech atau bisa bermanfaat? Nah, mungkin ini potensi-potensi yang perlu digali sih. Oke, baik. Seperti yang saya sampaikan, saya cukup pertanyaan dari saya, tapi saya ingin memberikan kesempatan juga pada audiens peserta yang sudah mengikuti sesi ini. Tapi karena keterbatasan waktu, saya tentu tidak bisa membacakan semuanya. Dari sisa waktu yang tersisa, mungkin saya pilih satu pertanyaan ini, mungkin yang terkait dengan Pak, ini mungkin lebih ke Pak Rian dan Pak Ronald ya ini dari Praditya Nugraha. Tapi silakan nanti Pak Diki juga saya beri kesempatan untuk merespons juga. Dalam implementasi eKYC ini, Pak, apa saja model AI dan ML yang digunakan dan bagaimana Pak solusi untuk menghandle false negatif dari eKYC dengan memanfaatkan AI dan ML ini, Pak? Silakan Pak Rian lebih dahulu, Pak Ronald, kemudian silakan Pak Diki nanti menjawab. Ini Pak Ronald lebih ahli sih Pak harusnya. Pak Ronald, ya. tapi kalau misalnya baik lagi mungkin tadi yang dijelaskan oleh teman saya ya Pak Arif ya, kita udah ada misalnya tadi kayak misalnya bisa melakukan facial recognition, text recognition, kemudian juga melakukan verification ke database yang memang terpercaya, dan kemudian hasil akhirnya adalah ya memang validasi dari identitas iktp tersebut. Nah, cuman day to day-nya nih Pak Ronald kayak lebih ahli nih. Bagaimana Pak? Silakan. Oke, ini kan tadi bicara tentang apa ya, false positive atau false negatif. Ini biasanya yang nanya nih orang teknis biasanya. Kalau pertanyaannya mengarahnya ke situ, yang pasti teknologi yang sangat bagus akan membantu. Contoh, misalnya saya kasih foto selfie saya yang mungkin 5 tahun yang lalu dengan foto saya yang sekarang. Di compare, ini berapa persen? Kalau teknologinya yang benar-benar bagus, bisa bilang bahwa walaupun wajahnya berbeda, tapi ini benar Pak Rio. Sehingga dia bisa memberikan persentase yang sangat tinggi. Tapi kalau misalnya teknologinya mungkin algoritmnya tidak ditrain, dia mungkin bisa bilang bahwa inilah orang yang berbeda. Ini adalah challenge yang ada di Indonesia. Contoh, waktu saya pulang dari US ke sini melihat industri ini, agak challenging-nya seperti ini. Satu ya, banyak kalau kita melakukan eKYC, terutama kepada yang wanita, itu agak challenging kalau teknologinya nggak bagus. Kenapa?
karena foto IKTP-nya sama aslinya beda, Pak. Foto IKTP Lebih bagus itu aslinya atau KTP-nya, Pak? Sekarang itu dandannya bagus, menor gitu kan. Saya aja kadang nggak bisa recognize, tuh ini teman saya bukan. Oh, itu iya teman saya. Wah, lupa ya kan dulunya seperti apa. Kedua, karena di Indonesia itu kan kita lumayan religius, negara yang religius, di mana mungkin dulu waktu foto nggak pakai jilbab untuk yang wanita. Tapi sekarang waktu melakukan digital onboarding memakai jilbab atau dibalik. Dulu memakai, sekarang tidak memakai. Nah, ini kembali lagi kepada teknologinya. Disinilah bukan pesan sponsor lagi. Saya nggak pernah disponsorin apa-apa oleh Google, tapi disinilah kalau bisa memakai teknologi atau infrastruktur yang sudah ready seperti Google akan help untuk membantu training data-data tersebut. Sehingga teknologinya bagus. Nah, setelah itu baru next year, yang tadi saya sudah bilang, data source-nya harus yang valid, harus yang benar primary source. Jangan pakai data source yang abal-abal gitu. Maksud saya abal-abal itu, saya bukan bilang sosial media itu abal-abal, tapi data di sosial media itu tidak terverifikasi. Orang bisa saja ngaku, ini namanya bukan Rio, ini Robert mau apa. Ada yang bisa ngecek kan, nama saya siapa, begitu loh maksudnya. Itu sih. Jadi tetap saja namanya teknologi itu ada keterbatasan, Pak ya, sehingga upscaling-nya itu tetap diperlukan ya. Betul. Untuk lebih ya. Nah, terakhir mungkin Pak Diki juga bisa komentar ini, Pak. Mungkin ada pengalaman nggak dengan kasus-kasus false negatif seperti ini, sehingga yang harusnya mungkin valid di reject, yang harusnya ini atau sebaliknya begitu. Oke. Jadi sebenarnya sih gini Pak, kita selalu berpendapat ya, AI dan ML it's a fantastic technology, tapi itu bukanlah jawaban dari semuanya. Kita harus selalu ingat bahwa teknologi itu is an enabler, teknologi is not the sole answer everything. Jadi ketika ada negatif itu bukan berarti otomatis ditolak. Di kami pun ketika itu negatif itu artinya apa? Akan ada tim human intervention di sini yang masuk ya. Dikirim ke tim untuk human yang menilai lagi. Kalau memang benar-benar berbeda otomatis ditolak. Tapi kalau tadi yang seperti Pak Ronald bilang mungkin ada perbedaan antara foto dengan orangnya tapi orangnya sama, itu makanya itulah di situ false negatif bisa di-override oleh human-nya. Tapi at the end of the day, teknologi ini sudah membantu. Mereka sudah membantu menyaring dari mungkin misalnya 1.000 orang yang mendaftar dalam waktu 1 jam, mungkin hanya yang kalau tadinya human-nya harus melihatin 1.000, sekarang mereka udah disaring hanya melihat misalnya 10 yang dianggap negatif. Jadi itu kalau saya melihatnya teknologi ini, it enables the human, hybrid ya Pak, hybrid approach, supaya human-nya jadi lebih terstruktur dan juga efisien kerjanya. Baik, terima kasih Pak Diki. Bapak-bapak dan bapak-bapak sekalian ya bertiga, terima kasih untuk diskusi yang cukup menarik, membuka wawasan kita semua, termasuk saya sebagai awam di bidang EI dan EKYC ini, dan juga terima kasih untuk para audiens yang sudah join bersama dengan kita selama 2 jam terakhir ini. Sesuai dengan tema kita, jadi kita lihat memang dari penjelasan Pak bertiga ini, Pak Rian, Pak Ronald, dan Pak Diki, memang memperjelas bahwa EKYC adalah salah satu proses hulu yang begitu krusial, yang begitu penting di dalam proses bisnis atau industri jasa keuangan, khususnya fintech. Oleh karena itu memang di era digital ini, apalagi ditambah dengan pandemi di mana kita tidak bisa bertemu secara fisik, semua yang serba fisik harus disingkirkan. Ini yang namanya electronic KYC ini menjadi backbone di dalam bagaimana fintech ini bisa beroperasi secara aman dan terpercaya. Oleh karena itu ya, sesuai dengan tema kita ini memang pada akhirnya penggunaan teknologi AI dan ML di dalam ML machine learning ya, bukan ML yang lain ya. itu di dalam mendukung EKYC ini sangat krusial dan sangat memberikan benefit manfaat yang luar biasa, dan seperti yang dijelaskan Pak, menyitir sedikit apa yang dijelaskan Pak Sigit ya dari PPATK tadi ya, betapa suka tidak suka kemajuan digital ini juga ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan manfaat, di sisi lain ada mudaratnya juga. Bahkan fintech pun tadi disebutkan oleh beliau bisa menjadi emerging threat. Nah, bagaimana supaya emerging threat ini tidak muncul di dalam fintech dan bagaimana fintech bisa benar-benar menyaring customer-nya secara baik melalui EKYC. Itulah jawaban-jawaban yang bisa dibantu atau disediakan oleh teknologi AI dan ML. Saya kira itu inti dari diskusi kita pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada
Pak Asrian Agati, Google Cloud Sales Digital Native, Pak Riona Suryanto, Ketua Departemen Digital Identity dan Digital Signature Avtek, sekaligus CEO OPT Jelas Tanda Tangan Bersama, dan Pak Diki Wijaya, Wakil Sekjen Avtek, sekaligus CIO dari Investri. Terima kasih Pak untuk kebersamaannya, untuk penjelasannya, dan juga sekali lagi terima kasih untuk para audiens yang bergabung bersama kita pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada MC kita, Mas Sofwan Hakim. Silakan, Mas Sofwan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Aditya yang telah memandu diskusi panel yang sangat dinamis dan inspiratif tadi. Mungkin sebelum saya menutup acara, kita adakan foto untuk sesi dokumentasi kepada Bapak Aditya, Bapak para panelis, Bapak Rionald, Bapak Diki, dan juga Bapak Asrian. Silakan untuk dapat menyalakan kamera dan standby. Studio mungkin bisa difasilitasi untuk tampilan. Baik. Baik Bapak Ibu, baik Bapak-Bapak, saya hitung mundur. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih sekali lagi Bapak Aditya, kemudian para panelis, Bapak Asrian, Bapak Rionald, dan juga Bapak Diki. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu pada sesi webinar siang hari ini. Mohon maaf kami tidak dapat menampilkan atau mendiskusikan seluruh pertanyaan, tetapi nanti akan kami coba diskusikan lebih lanjut di dalam working group ataupun kelompok-kelompok kerja yang ada di dalam Avtek. Silakan untuk mengunjungi website kami di fintech.id serta Instagram kami di fintech.id untuk mengetahui kegiatan-kegiatan serta acara-acara terkait dengan topik-topik pemanfaatan fintech, perlindungan konsumen, maupun juga ekosistem ekonomi digital. Akhir kata, kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Selamat sore dan sampai berjumpa di acara Avtek lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Diki, Mas Adit. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Pak Rio, Pak Diki, Pak Rian, Pak Sofwan, Pak Tio, Mas Ardi. Terima kasih Terima kasih Terima untuk kasih. diskusi Salam sehat. kesempatannya yang produktif ini. Saya mau live langsung ya, soalnya masih ada ditunggu. Ya, Pak Adit. Terima Terima kasih ya, Pak. Sukses semuanya. Saya juga Terima mau kasih. mundur ya. Terima kasih. Terima kasih Izin. tim Avtek. Terima Thank you. kasih. Sampai Arya. jumpa Ibu Heni Mas dari Ardi, PPATK. ya.